Hi everyone, welcome back to my channel, Retnos Channel. Untuk kamu yang baru nemu video ini, terima kasih. Aku upload video tentang pendidikan, kemudian fashion, public speaking, dan modeling. Jadi kalau ada juga tentang masak-masak. Jadi kalau kamu suka dengan salah satu topik itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih udah ngeklik video ini. Hari ini kita akan membahas tentang matematika lagi nih, matematika lovers, apa kabar? Nah, hari ini kita akan membahas materi eksponensial, yaitu bilangan berpangkat. Ini biasanya ada di kelas 10 semester 1 materi peminatan. Untuk eksponensial ini sebenarnya ada beberapa part, nanti aku bikin beberapa part. Untuk yang kali ini membahas tentang eksponen, sifat-sifat eksponen, dan juga contoh soalnya. Oke, langsung aja ke video ini. Oke, sebenarnya kenapa sih kita harus belajar eksponen dan juga membahas eksponen ini, gunanya apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Jadi eksponen ini lekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, terutama di bidang ekonomi, kemudian perhitungan biologis begitu. Untuk ekonomi biasanya untuk menghitung nilai bunga majemuk. Jadi misalkan kamu nabung berapa, terus ada bunga berapa, nanti setelah sekian tahun kira-kira tabunganmu jadi berapa gitu. Kamu bisa ngitung sendiri. Terus untuk biologis biasanya untuk menghitung laju pertumbuhan. Bisa laju pertumbuhan penduduk, bisa laju pertumbuhan bakteri gitu-gitu. Jadi nggak ada salahnya kita belajar eksponen ini karena ternyata kamu bisa mempermudah hidup kamu dengan mempelajari eksponen ini untuk menghitung beberapa hal yang rumit. Kita bisa sederhanakan dengan eksponen ini. So, let's get started. Yang pertama, kita mulai dari konsepnya dulu kali ya. Sebenarnya eksponensial itu apa? Intinya eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Konsepnya adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A sampai N kali gitu. Contohnya, misal 2 pangkat 3 gitu ya. Berarti sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya 3 kali kan? Berarti berapa tuh hasilnya? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Good. Just like that. Gampang banget kan? Nah, setelah kita tahu konsepnya, berikutnya ada sifat-sifat eksponen yang harus kita ketahui sebagai dasar-dasar nanti untuk mengetahui persamaan eksponen dan sebagai pengembangan dari rumus-rumus eksponen selanjutnya. Sebenarnya sifatnya ada banyak pengembangannya, tapi di sini saya tulis 10 dulu aja, kemudian sekalian contohnya, dan habis itu kita coba untuk latihan soal. Oke? Sifat yang pertama yang paling umum yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ya, contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. 3 tambah 2 berapa? 5, berarti sama dengan 2 pangkat 5. Berapa tuh 2 pangkat 5? Kita hitung aja. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 5 kali gitu. Hasilnya adalah 32. Gitu, gampang banget kan? Pembagian A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Jadi dengan syarat ini basisnya harus sama ya. Ini sama-sama 2, sama-sama 2. Ini A, ini A gitu ya. Kita coba. Contoh. Misalkan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 2. Berapa tuh 5 kurangi 2? Oh, 3. Betul. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Alright. Mudah bukan? Bukan. Next. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N.
berarti sama dengan A pangkat M dikali N. Ini kalau bisa semuanya di luar kepala ya teman-teman, jadi akan lebih mudah kita mengerjakan soal-soal. Contoh 2, kenapa saya pakai 2 terus, angka yang simpel ya. 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3, 2 kali 3, 6. Jadi 2 pangkat 6. Berapa tuh 2 pangkat 6? Betul, 64. Sip. Kalau udah bisa, kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Berikutnya ada sifat ini, A pangkat M, B pangkat N dipangkatkan X. Gimana tuh? Gampang aja. Setiap pangkatnya dibuat seperti ini tadi, gitu ya. Misalkan ini 2 pangkat 3, terus ini 3 pangkat 5 gitu ya. Dipangkatkan 2. Berarti berapa? Berarti 2 dipangkat 3 dikali 2, ya kan? Dan juga 3 dikali 3 pangkat 5 dikali 2. Sehingga 2 pangkat 6, 3 pangkat 10. Udah deh. Gitu. Bisa dikerjakan lagi, bisa. 2 pangkat 6 berapa tadi? 64 kali 3 pangkat 10 berapa? Lanjut sendiri ya. Oke. Kemudian sifat kelima adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi A ini angka berapapun ya. Contohnya 5 pangkat 0 sama dengan 1. 100 pangkat 0 sama dengan 1. 1000 pangkat 0 sama dengan 1 juga. Kenapa bisa begitu? Ini nanti jadi kuis ya. Kenapa kok semua bilangan kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1? Why kira-kira? Oke. Yang sifat keenam, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi contohnya misal begini, 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Ini sebagai A, ini sebagai N, 3 ini sebagai N, gitu ya. Misalkan lagi 3 pangkat min 1, berarti 1 per 3 pangkat 1. 3 ini jadi A, 1 adalah N, gitu ya. Mudah bukan? Bukan. Lanjut yang sifat ketujuh, yaitu akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M bagi N. Ini mudah juga, ini sifat dasar juga yang harus diketahui. Contohnya, misalkan 2 pangkat 5 akar 3 gitu ya. Berarti 2 pangkat 5 per 3. Kalau misalkan begini, ini ada 2, ini ada akar 2 pangkat 3, itu berarti sama dengan berapa? Ya 2 pangkat 3 per 2. Kenapa? Padahal ini nggak ada tulisannya Bu, bukannya 1. Enggak dong, karena sifat dari akar itu adalah kuadrat. Kebalikan dari akar kan kuadrat kan? Ya kan? Kalau misal kamu 2 kuadrat 4 kan? Berarti kalau akar 2 kuadrat kan berarti 2 gitu kan? Jadi kalau misalkan kamu akar 2 kuadrat kan 4. Ya kan? Berarti kan 2 pangkat 2 per 2 toh sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Bener kan? Gitu. Sifat yang berikutnya adalah ini teman-teman, yaitu A per B pangkat P sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Jadi bisa dipisah gitu ya. Contoh mudah sekali. Misalkan 2 per 3 pangkat 5 ya sama dengan 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Gitu deh. Tinggal cari aja berapa. 2 pangkat 5 berapa, per 3 pangkat 5 berapa. Gitu.
Lanjut ke ini yang agak panjang. Kadang jarang ditemukan di soal-soal ujian UAS gitu, jarang banget. Tapi cukup tahu aja. Caranya adalah kalau misalnya ada akar A plus B plus minus 2 akar A kali B sama dengan akar A plus minus akar B. Contoh soalnya seperti apa sih? Misal ada soal akar 5 plus 2 akar 6 gitu. Cara nyarinya gimana? Berarti kita nyari yang di sini dijumlahkan dan di sini dikalikan tuh bisa sama gitu. Dua angka yang dijumlahkan hasilnya 5, tapi kalau dikalikan hasilnya 6 gitu maksudnya. Berapa kira-kira? Betul, tepat sekali, 2 sama 3. Sehingga kita kan mencoba mengubah. Jadi kita bisa mengubah ini menjadi akar 5 kan 2 tambah 3 kan? Ditambah 2-nya tetap ditulis 2 akar 6 kan 6 sama dengan 2 dikali 3 kan, ya udah 2 dikali 3, udah bentuknya udah sama kan, ini A ini B, A plus B, plus minus tuh maksudnya bisa plus bisa minus, terus ini A ini B, A dikali B sudah cocok kan, sama dengan hasilnya adalah akar A plus minus akar B, karena ini plus berarti kita pakai plus. A nya berapa tadi? 2, berarti akar 2 plus akar 3 gitu. Mudah bukan? Bukan. Yang nomor 10 ini sebenarnya hampir sama dengan nomor 9, hanya saja rumus ini muncul sebagai pengembangan nomor 9 kalau misalkan nilai A dan B ini nggak bisa dicari gitu. Maksudnya kita nggak bisa mencari dua angka yang kalau misalkan di jumlahkan hasilnya ini, kalau dikalikan hasilnya C itu nggak bisa. Jadi kita pakai kita akali dengan A plus P per 2. Jadi kita bagi 2 dengan P sama dengan akar A kuadrat min B akar C kuadrat gitu. Jadi kita mesti nyari P-nya dulu. Oke, gitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Alright, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu kalau ada setengah dipangkatkan min 5, gimana caranya? Gampang banget, kita kan tahu tadi dari sifat awal bahwa 1/2 itu sama dengan 1 per A kan, pangkat N sama dengan, ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat min 1, bener nggak? 1/2 bisa jadi 2 pangkat min 1 kan? Dipangkatkan min 5, jadi sama dengan, ini kali, kemudian dari sifat berikutnya, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Berarti kalau ada kurung begini, dipangkat lagi, ini dikalikan. Sehingga 2 pangkat min 1 dikali min 5, 5 min kali min plus kan. Sehingga 2 pangkat 5. Gampang deh, 2 pangkat 5 berapa? 3, betul, 32. Udah bukan? Bukan. Yang kedua, 2 pangkat 3 dikali 2 akar 8. Nah, akar 8 itu kira-kira berapa? Ya, kita coba dulu ya. Sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2. 8 tuh kalau misalkan kita rubah, sehingga bisa jadi akar 2 pangkat 3. Bener nggak? 2 pangkat 3 kan 8. Nah, kalau akar jadikan bentuk pangkat tadi gimana? 1 per kan menjadi 2 pangkat 3 dikali 2. Next untuk predikatnya 2 pangkat min 2 kali X Y pangkat min 4. Ya udah, kalau misalkan nggak pengen min begini, kita jadikan ini kan, jadikan pecahan. 1 per, kalau min kan 1 per 2 pangkat 2 dikali X dikali 1 per Y pangkat 4. Sehingga kalau dikalikan semuanya menjadi gitu ya. Semoga nggak bingung ya. Wah, kalau ada begini gimana Bu? Ingat tadi sifat dasar yang pembagian A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N.
Sehingga ini kan P sama-sama P, ini Hi sama-sama Ki. Gampang banget. Tinggal dikurangi aja. 3 dikurangi 1, ya udah. Berapa? P pangkat 2. Hi-nya min 5 dikurangi min 2, ya kan? Hi-nya kan berarti pangkatnya min 5 dikurangi 2. Berapa tuh? P kuadrat. Hi pangkat, iya, min 7. Betul. Gampang banget kan? Berikutnya, waduh kalau ada begini gimana Bu? Jangan sedih, kita harus bedah satu persatu. Sekali lagi soalnya menyenangkan gitu. Oke, kita bakal langsung dikalikan satu persatu aja. Ini kan sama aja ya, M ada M, N ada N gitu. Kalau dikali pangkatnya ditambah kan, berarti tinggal gini aja. Berarti ini tambah ini berarti M pangkat 5, N pangkat 1 tambah 1, 2 per, ya kan, 2M. Masih ada M nih, 5 dikurangi 1, M pangkat 4, N pangkat 2 per 2. Itu udah selesai. Ternyata mudah ya. Kelihatannya susah, ternyata enggak. Sip. Kalau misalkan ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi, kan sesuai sifatnya harus pangkatnya dikalikan kan. Ya sudah, dikalikan dulu atau diapain dulu nih Bu? Ya udah kita ubah ke pangkatnya dulu aja. Sehingga ini soalnya menjadi 18. Sorry. Pangkat min 2 X pangkat 2 kali min 2 min 4 per yang bawah juga dipangkatkan menjadi 10 pangkat min 2. Gitu kan? Ya udah. Kemudian X pangkat min 4, X nya sendiri, 18 sendiri, biar kita jadikan positif, biar angkanya nggak min gini. Gimana caranya? Karena ini 18 pangkat min 2 kan sama dengan 1 per 18 pangkat 2 nih, ya kan? Dikali 1 per X pangkat 4, ya kan? Dibagi 1 per 10 pangkat 2, kan gitu. Tapi kalau ada pembagian begini kan jadi dibalik tuh. Jadi sama dengan, ini kalau jadikan 1 bisa 1 per 18 kuadrat X pangkat 4 per 1 per 10 pangkat 2 kan. Ini kan bisa dibalik. Jadi, ya betul, 1 per 18 kuadrat X pangkat 4 dikalikan 10 pangkat 2 per 1 kan gitu. Kalau pecahan biasa. Jadi menjadi 10 kuadrat per 18 pangkat 2 X pangkat 4. Gitu deh, kalau misalnya kamu mau terusin bisa, tinggal jawabannya nanti berapa. Oke, jadi itu tadi adalah contoh-contoh soal, kemudian eksponensial dan juga sifat-sifat dari eksponen itu sendiri. Nah, nanti untuk kedepannya video part 2-nya mungkin akan persamaan eksponensial. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu senang, jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini ke sosial media kamu. Thank you for watching. Bye-bye.